Urgensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Untuk menjalankan suatu negara dengan baik, pasti diperlukan dasar negara untuk menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Negara Indonesia sendiri memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup dapat diartikan sebagai pertimbangan yang dijadikan pegangan atau arahan dalam hidup di dunia. Sumber-sumber nilai Pancasila pun diambil dari unsur-unsur budaya luhur yang terkandung dalam intisari puncak kebudayaan suku bangsa yang ada di Nusantara, serta inti kesamaan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Pancasila juga diartikan sebagai sistem nilai yang dipilih dan dianut karena dipercaya kebenarannya, kebaikannya, keindahan, serta manfaatnya bagi bangsa Indonesia, sehingga dijadikan sebagai pedoman. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersifat subjektif, yang artinya tergantung kepada pribadi masing-masing. Bila seorang menganggap Pancasila itu baik-baik, maka secara tidak langsung, orang tersebut akan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi, semakin kesini semakin banyak fenomena di mana semangat pengamalan sila-sila Pancasila mulai meluntur, terutama diakibatkan karena adanya pengaruh dari globalisasi. Berikut beberapa contoh fenomenanya. 1. Contoh pelanggaran sila pertama yaitu serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kedua kelompok tersebut tidak memiliki rasa toleran antar umat beragama. Yang kedua, penyimpangan sila kedua, contohnya memperkerjakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tidak sepantasnya untuk bekerja, karena kewajiban mereka adalah sekolah dan belajar, terutama jika memperkerjakan anak di bawah umur dengan tidak wajar. Lalu yang ketiga, ada OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Yang keempat, contoh dari ketidakadilan hukum. Penyimpangan kasus dari sila keempat ini adalah ketidakadilan hukum bagi pejabat dan kaum bawah. Contohnya beberapa tahun silam, orang yang dikatakan mencuri buah bisa mendekam di balik jeruji besi mulai dari ancaman 1 hingga 5 tahun. Sedangkan para pejabat yang sudah menelan uang milik negara miliaran rupiah hanya ditahan selama 1-2 tahun, dan bahkan kasusnya pun tidak diselidiki. Lalu yang kelima, perbedaan kehidupan warga ibu kota dan Papua. Walau mungkin sama-sama warga Indonesia, tetap saja warga Jakarta dan Papua ini berbeda. Di Jakarta, semua infrastruktur dibangun merata, sedangkan di Papua, pembangunan belum merata dan masih banyak yang menggunakan koteka. Maka dari itu, diperlukan kesadaran penuh dari WNI untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, secara nalar dan penuh keyakinan dalam kehidupan sehari-harinya, agar kita semua dapat hidup tentram. Terima kasih.